Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mumpung kami ini lagi cek di lahan porang kami, ada satu pelajaran yang mungkin bisa kami bagikan ke teman-teman, dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami dari musim-musim sebelum ini. Jadi seperti ini teman-teman, setelah beberapa hari kemarin, pekan 2 minggu yang lalu itu tidak turun hujan, itu kan ada banyak teman-teman yang tidak hanya di Jawa, di Sumatera juga, bahkan di Kalimantan. Artinya hujan itu tidak turun lebih dari 1 pekan. Nah, jika seperti itu, untuk lahan porang yang di lahan dataran rendah, dengan naungan pun kalau tidak naungannya itu lebat, rimbun, itu juga akan dorman awal. Artinya teman-teman butuh memberikan suplai air buatan, bukan dari air hujan. Tapi itu juga pertimbangannya juga banyak hal, jauh dekat dari sumber air, kemudian ketersediaan mesin diesel dan sebagainya. Nah, untuk dataran yang di tinggian seperti kami di MDPL 520-an, itu tantangannya juga sama. Artinya meskipun dataran tinggi, kita memang sudah terbantu dengan gulma yang tidak terlalu bersih. Tetapi kadang kalau ada hujan angin, itu juga ada yang kemarin itu seperti pohon pepaya itu ambruk, pohon kelapa ambruk seperti itu karena angin. Sehingga bagian yang situ itu agak ada beberapa porang yang memang mati karena kejatuhan pohon yang jatuh kemarin karena malam ya hujan anginnya itu ya malam. Nah, informasi yang ingin kami sampaikan ini teman-teman, busuk akar busuk pangkal batang. Nah, ini teman-teman sebenarnya tidak usah stres atau terlalu beban pikiran, karena pasti ada yang kejadian seperti ini di lahan porang, khususnya dari bibit umbi mini. Nah, teman-teman pasti juga tahu penanganannya, ada yang dengan cara asam cuka, dengan menjual asam cuka, bahkan kalau kami itu cukup penetralisir lahan dengan dolomit. Nah, terus kenapa ini masih bisa terjadi? Perlu digarisbawahi bahwa kalau fermentasi kohe teman-teman itu sudah sempurna, itu tidak akan terjadi busuk pangkal batang secara massal. Tapi kalau hanya faktor hujan deras, cuaca, itu paling hanya nggak sampai 1% dari total bibit yang ditanam. Nah, hal yang kadang-kadang teman lupa itu seperti ini teman-teman. Jika tidak turun hujan 1 pekan seperti itu atau lebih, terus kemudian setelah itu turun hujan deras. Nah, itu biasanya ada beberapa tanaman yang secara faktor lahan, kualitas tanahnya, tapi spot-spot ya, setempat-sempat, tidak merata semua seperti itu terus mulai muncul busuk pangkal batang. Itu karena ya tadi itu, setelah sekian hari tidak kena hujan, kemudian panas terus, setelah itu turun hujan deras. Nah, itu nanti mulai itu teman-teman, ada yang mulai busuk. Itu bisa dibilang wajar dikarenakan ya itu memang proses alam. Artinya dari lama tidak kena ada hujan, kemudian ada hujan. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa dibilang tidak wajar karena berarti di posisi lahan tersebut, di petakan yang dipetakan ada busuk pangkal batang, itu pH-nya tidak normal. Tadi ada yang 2 atau 3 batang ya. Itu di bedengan yang sini, itu di bagian pinggir, bukan yang di tengah. Itu saja. Nah, lalu seperti apa penanganan dari kami? Ya, kami simpel aja teman-teman, tapi tiap petani punya cara sendiri-sendiri. Karena sudah busuk dan ambruk seperti ini pangkal batangnya, itu biasanya kami cabut, lalu tanahnya itu kami tabur dengan dolomit seperti itu. Kemudian yang kita ambil ini jangan ditaruh di lahan porang, tapi kita evakuasi, entah itu agak jauh di lahan yang sana, atau kita bawa turun ke dekat pondok aksara. Itu. Jadi kembali lagi, yang penting yang kena busuk pangkal batang itu jangan ditaruh di lahan atau porang yang masih sehat. Kemudian kenapa itu perlu ditambah dolomit? Biar pH-nya nanti kembali netral seperti itu. Nah, itu pengalaman kami. Sekarang kita sambil turun jalan ke bawah. Kita dapat 5, kalau nggak 5, 6 batang. Ya memang kemarin di lahan sini itu memang sempat tidak hujan sekitar 1 pekan. Kemudian turun hujan. Nah, itu juga yang mempengaruhi adanya pangkal busuk batang. Awalnya belum, pada saat tidak turun hujan,
batang-batang porang tersebut ya masih bagus teman-teman, masih tegak, masih kokoh. Paling hanya layu itu artinya nggak tegak, miring gitu, seperti itu, lemes seperti itu. Tapi biasanya itu terjadi di siang hari. Nanti di sore hari, malam itu kembali tegak lagi karena sudah ada embun, alias tidak ada panas lagi. Nah, baru setelah ada hujan turun deras, nah 2-3 hari setelah hujan baru itu muncul busuk pangkal batang seperti itu. Jadi itu cerita dari kami di lahan porang, dan kebetulan apalagi hujannya itu pas siang seperti ini teman-teman. Hujannya tidak menerus, hujan 3 jam deras, habis itu panas seperti ini. Nah, itu juga rawan terjadinya busuk pangkal batang. Nah, ya diumpamakan manusia teman-teman. Manusia itu kalau terlalu sering kena hujan, kemudian panas, ya kalau kondisi badan kita tidak fit, kita akan ambruk, minimal kena flu atau batuk seperti itu. Itu kan juga faktor cuaca. Makanya petani itu juga harus ya berharap yang baik-baik agar alam itu membantu atau mendukung petani untuk kelancaran dari tanam sampai panen, khususnya dalam budidaya porang. Nah, kalau di depan lahan kami itu dari bibit katak teman-teman. Ini nanti kita kita minimal 2 musim lah kalau ini nanti. Jadi yang di atas tadi itu lahan pembesaran, kalau ini lahan pembibitan. Nanti di lahan yang kedua itu juga masih lahan pembibitan. Nah, itu mungkin teman-teman cerita dari kami. Semoga bermanfaat tentang pelajaran penyebab salah satunya busuk pangkal batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.